semuanya, hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi. Subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk pada videonya. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Cobalah kamu amati berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, jas atau sepatu yang kamu, temanmu, atau gurumu kenakan. Bisa juga makanan dan minuman atau produk lain yang ada di sekitarmu. Bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksinya? Sekarang amatilah peta dunia berikut. Kemudian tuliskan dalam bentuk tabel nama produk dan negara asalnya. Berdasarkan peta tersebut, mari kita lengkapi tabel berikut. Tabel nama produk dan negara asal. Yang pertama batik, negara asal Indonesia. Yang kedua karpet, negara asal Turki. Yang ketiga boneka, negara asal Tiongkok. Yang keempat mobil, negara asal Jepang. Yang kelima jam tangan, negara asal Swiss. Dan yang keenam susu, negara asal Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai benda dan makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga dapat kita temui di negara lain, misalkan batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara ASEAN. Lalu, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita baca bacaan berikut. Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011, malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri, tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Dengan acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Sang Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan yang dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, a souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sebagai komandan. Berdasarkan bacaan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara adalah melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri ASEAN dan membahas kegiatan sosial dan budaya. Yang kedua, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Peran Indonesia dalam kerjasama pertemuan Menteri Luar Negeri negara ASEAN adalah sebagai tuan rumah. Dan yang ketiga, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Pagelaran angklung yang dipersembahkan dalam acara pembukaan dan dilakukan dengan interaktif membantu menciptakan suasana yang kondusif sehingga pertemuan sukses.
Berikut ini kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Yang pertama, bidang sosial. Bentuk kerjasamanya mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Peran Indonesia dalam lingkungan kerjasama dengan ASEAN. Yang pertama, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Myanmar. Yang kedua, bidang budaya. Bentuk kerjasamanya, Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Peran Indonesia dalam lingkungan kerjasama dengan ASEAN. Yang pertama, mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di Indonesia. Yang kedua, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain. Dengan mudah, kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.